Setelah sekian lama menjadi keyboard yang goib, akhirnya Rexus restock Daiva juga cuy. Tapi bukan cuma restock, karena Rexus juga melakukan upgrade di Daivanya mereka. Dan sekarang mereka punya 2 biji Daiva, bukan cuma satu lagi. Dulu kan cuma Daiva doang ya sebiji. Sekarang ada 2 nih cuy. Yang sebelah kanan adalah Daivanya doang. Ini merupakan versi upgrade dari Daiva yang lama. Dan ini ada varian warna putihnya juga yang mirip kayak Daiva yang sebelah kiri ini. Nah, kalau yang putih ini yang sebelah kiri ini namanya Daiva SF ya. Nah, ini nih semacam spesies baru dari Daiva gitu. Karena sebelumnya kan nggak ada Daiva SF. Nah, sekarang ada Daiva SF. Di video kali ini gue bakalan bahas tentang perbedaan dari kedua Daiva baru ini. Sama gue bandingin juga sama Daiva yang lama. Dan juga apakah mereka berdua ini masih cocok, masih layak gitu menyandang gelar sebagai salah satu best budget keyboard. Karena dulu itu Daiva ya terkenal sebagai salah satu best budget keyboard. So let's go, kita bahas lebih lanjut aja tentang kedua Daiva baru ini. So secara layout sebenarnya nggak ada perubahan di sini, masih sama-sama menggunakan layout 65% 68 keys, yang artinya kita masih punya dedicated arrow key, beberapa modifier di sebelah kanan, dan karena 68 keys, di sini bottom row sebelah kanan spacebar itu menggunakan ukuran 1U. Selain dari layout, case yang dipakainya ini sama aja kayak Daiva yang dulu, tapi nggak apa-apa sih karena ini case cukup terkenal bagus serta solid juga di harganya. Nah, yang dari tadi kelihatan beda adalah soal keycaps-nya. Di sini dilakukan sedikit upgrade dari segi legendnya karena pakai warna mint, artinya sekarang dia udah nggak double shot backlight lagi kayak Daiva yang dulu. Tapi buat yang doyan RGB, tenang aja, RGB-nya Daiva ini masih cukup heboh kok. By the way, ini RGB-nya RGB beneran ya, bukan rainbow doang. Jadi bisa diatur macam-macam lewat shortcut yang ada di buku saktinya. Untuk material keycapsnya ini masih sama-sama menggunakan ABS dengan tekstur yang cenderung ke arah halus dan menggunakan OEM profile. Tapi perlu digarisbawahi bahwa yang dapat legend warna mint ini cuma di Daiva SF doang. Sedangkan di Daiva biasa atau Daivanya aja itu dia masih pakai double shot backlight kayak Daiva yang lama. Nah, major upgrade-nya dari Daiva sekarang adalah sesuatu yang ada di bawah keycaps. Maksudnya di bawahnya lagi. Maaf, ke bawahnya lagi. Loh, sekali lagi. Yap, sekarang PCB-nya Daiva sudah menggunakan hotshot universal 5 pin dengan menggunakan Kel hotshot socket. Ini upgrade yang oke banget sih karena hotshot socketnya aja lebih bagus dari daksa-daksa lama kayak M71 yang masih pakai seng gitu. So sekarang kalau mau gonta-ganti switch di Daiva nggak perlu pusing lagi mikirin kompatibilitas. Semua switch bakalan masuk selama dia MX style. Mantapnya lagi di sini untuk Daiva SF sudah menggunakan konfigurasi south facing, makanya namanya SF. Jadi sangat aman sekali buat yang mau ganti keycaps pakai cherry profile. Sedangkan untuk Daiva versi upgrade-nya dia masih pakai north facing, tapi ini harganya lebih murah sih daripada versi SF-nya. Nanti gue bakalan bahas juga masalah harganya. Selain itu sama kayak Daiva yang dulu, di sini kita dapat platform bawaan juga dengan tebal sekitar 3 mm, tapi sayangnya belum dapat cast foam ya, sama kayak Daiva yang dulu. Untuk plate-nya dia pakai steel plate dan step-nya dia pakai plate mount yang preloop. Terus untuk switch-nya dia masih pakai OTEMU dengan opsi red, blue, brown. Nah, di sini karena case-nya juga masih pakai case yang sama kayak dulu, jadi tentu saja mounting style-nya tuh sama kayak yang dulu, yaitu tray mount. Jadi tapping feel-nya ya sama kayak yang dulu, begitupun dengan suaranya. Toh masalah dampener juga formatnya sama kayak yang dulu kok. Terus soal bedanya Daiva dengan Daiva SF ini apa? Selain dari orientasi switch dan juga warna legend keycaps-nya. Yap, bedanya ada di kelengkapannya cuy, dimana Daiva SF udah dapat coiled cable, sedangkan Daiva biasa tuh cuma dapat kabel lurus doang tapi udah braided. Udah sih itu doang. Yang lainnya tuh sama aja, konektivitas juga sama-sama wired only dengan port Type-C di sebelah kiri.
Oke, sampai sini gue rasa udah cukup jelas perbedaan antara Daiva lama, Daiva baru, sama Daiva SF. So, berapakah kenaikan harga yang dialami oleh dua Daiva ini dari Daiva sebelumnya? Jadi seingat gue Daiva yang lama itu SRP-nya di 429.000, sedangkan untuk Daiva versi upgrade ini yang baru nih ya, bukan yang SF, itu SRP-nya di 479.000 alias naiknya tuh cuman gocap doang. Dan menurut gue itu sangat amat wajar, sangat amat worth it banget ya. Karena ya PCB-nya dilakukan major upgrade yang dulunya pakai OTEMU socket yang cukup meresahkan. Karena kalau mau ganti switch mesti pilih-pilih yang kompatibel, sedangkan sekarang udah pakai Keylotop socket universal 5 pin. Makanya kenapa naik gocap menurut gue nggak masalah sama sekali dan masih worth it banget. Sedangkan kalau kita bandingkan Daiva upgrade dengan Daiva SF, bedanya ada di 100.000 aja dengan kabel yang lebih bagus dan juga PCB-nya udah south facing. Memang keycapsnya juga lebih bagus karena pakai legend dengan warna mint, tapi keunggulan dari south facing itu kan tidak interference dengan cherry profile keycap. So gua rasa yang beli Daiva SF ujung-ujungnya kepengen ganti keycaps juga kok. Dan itu juga poinnya bahwa di sini kelihatannya Rexus itu masukin produk yang gapnya terlalu tipis. Tapi sebenarnya kalau ngeliat dari sisi yang lain ini bisa menjadi opsi yang cukup menarik banget sih. Maksudnya kalau kalian memang nggak ada rencana sama sekali untuk mengganti keycapsnya pakai keycaps cherry profile, terus kalian lebih suka yang RGB-nya itu terang karena tembus keycaps ya, sejajar sama keycaps maksudnya, karena ya dia north facing. Terus kalian juga misalkan nggak suka coiled cable gitu ya, gas ngambil Daiva versi upgrade aja, nggak usah ngambil yang SF karena lumayan hemat 100.000. Dan sebaliknya kalau suatu saat ada rencana ganti keycaps ke cherry profile dan gak masalah soal RGB yang gak tembus keycaps, gas ke Daiva SF. Nambah 100.000 tapi bisa jadi investment buat kalian bisa explore modding macem-macem karena gak khawatir interference dan dapat coiled cable juga yang menurut gue worth banget kok. Ya jangan lupakan juga soal coiled cable-nya karena harusnya beda 100.000 itu lebih banyak ngaruh gara-gara kabel sih. Maksud gue untuk membuat PCB dari north facing ke south facing kan tinggal diubah orientasinya aja tapi nggak nambah sesuatu apapun. Memang di sini nggak ada upgrade aneh-aneh kayak mounting style dan lain-lain karena toh ngomongin board 500 ribuan gua rasa upgrade dari segi PCB-nya aja udah major banget. Gue yakin develop tapping fill yang spesial itu susah dan costnya bakalan gede juga, setidaknya untuk sekarang. Tapi Daiva ini juga tetap punya potensi untuk dibuat sesuai dengan selera kita kok. Ibaratnya bisa banget dijadikan bahan deh. So paling segitu aja pendapat dari gue tentang kedua Daiva barunya Rexus ini. Di video kali ini sengaja gue nggak mereview terlalu detail mengenai produknya ya, karena gue lebih pengen menitik beratkan terhadap apa aja upgrade yang dilakukan di Daiva ini dan pendapat gue tentang upgrade tersebut. Dan juga di sisi lain karena sebagian besar dari keyboard ini sebenarnya masih sama aja kayak Daiva yang lama gitu. Jadi ya silakan tonton aja review Daiva gue yang lama kalau mau tahu sedikit lebih detailnya daripada yang ada di video kali ini. Malahan kayaknya yang nonton video ini udah pada tahu sih Daiva lama itu kayak apa ya. Dan pada akhirnya untuk harga yang ditawarkan, upgrade yang ditawarkan, spek overall yang ditawarkan, menurut gua kedua Daiva ini masih cocok banget, masih layak banget untuk menjadi salah satu best budget keyboard. Malahan ini udah kayak bukan Daiva lagi ya, udah makin mirip Daksa gitu. Daiva semakin Daksa. Segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.